Halo guys, perkenalkan nama aku Syahirah. Aku mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat, Prodi Geografi. Jadi di sini aku mau ngejelasin jenis-jenis citra penginderaan jauh. Nah, jadi klasifikasi jenis-jenis citra penginderaan jauh tadi terbagi menjadi dua, yaitu citra foto dan citra non-foto. Citra foto adalah citra yang dihasilkan oleh sensor kamera dan merekam informasi tentang objek atau permukaan bumi dalam bentuk foto. Nah, salah satu contohnya adalah foto udara. Nah, jadi citra foto udara memiliki banyak manfaat untuk yang pertama, pemetaan, perencanaan tata ruang, pemantauan lingkungan, dan manajemen bencana. Spesifikasi citra foto udara dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor seperti yang pertama jenis wahana, yang kedua jenis kamera, dan yang ketiga adalah kondisi cuaca. Nah, jadi citra foto udara memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk kelebihannya yang pertama adalah detail yang tinggi dan cakupan area yang luas. Untuk kekurangannya tergantung pada cuaca dan memerlukan pemrosesan, karena citra foto udara mentah perlu diproses sebelum dapat digunakan untuk dianalisis. Resolusi spasial citra foto udara adalah ukuran detail yang dapat dilihat dalam gambar. Resolusi spasial diukur dalam meter per piksel. Semakin kecil nilai piksel, semakin tinggi resolusi spasialnya, dan semakin detail gambarnya. Untuk contoh selanjutnya adalah foto satelit SPOT. SPOT merupakan sistem satelit observasi bumi yang mencitra secara optis dengan resolusi yang tinggi dan dioperasikan di luar angkasa. Untuk resolusi spasialnya terbagi menjadi dua, yaitu pankromatik dan multispektral. Spot foto tentunya memiliki manfaat, yaitu untuk pemetaan, perencanaan tata ruang, pemantauan lingkungan, dan manajemen bencana. Namun, citra spot juga memiliki kekurangan, seperti biaya yang relatif tinggi, ketersediaan data yang terbatas, dan ketergantungan pada cuaca. Selain memiliki kekurangan, spot foto juga memiliki kelebihan, seperti resolusi spasial yang tinggi, kemampuan stereo, multispektral, dan switch yang luas. Selanjutnya kita akan membahas tentang citra non-foto. Citra non-foto tidak dihasilkan oleh sensor kamera, melainkan oleh sensor lain yang merekam informasi tentang objek atau permukaan bumi. Contohnya seperti citra multispektral. Pencitraan multispektral sendiri adalah hasil dari penginderaan jauh yang menggunakan sebuah sensor scanner multispektral. Dan multispektral sendiri merupakan hasil interaksi energi elektromagnetik dengan suatu objek. Nah, untuk spesifikasi citra multispektral itu ada sensor, pita spektrum, resolusi spasial, dan resolusi spektral. Untuk kelebihan citra multispektral sendiri yaitu kemampuan penetrasi yang mampu menembus awan dan kabut, memungkinkan pengambilan gambar dalam kondisi cuaca buruk. Yang kedua adalah kompatibilitas yang mudah diintegrasikan dengan sistem GIS dan software yang pengolahan citra lainnya. Sedangkan kelemahan citra multispektral memerlukan keahlian khusus untuk interpretasi dan analisis data. Yang kedua adalah ketersediaan data yang tidak mungkin tersedia untuk semua wilayah. Citra multispektral memiliki beberapa manfaat, seperti identifikasi dan klasifikasi objek, analisis vegetasi, dan pemantauan bencana alam. Untuk resolusi citra multispektral sendiri terbagi menjadi dua, yaitu resolusi spasial dan resolusi spektral. Selanjutnya adalah citra hiperspektral. Citra hiperspektral direkam oleh sensor yang menangkap informasi dalam ratusan atau bahkan ribuan panjang gelombang cahaya yang berbeda. Spesifikasinya yang pertama, jumlah pita spektral yang ratusan hingga ribuan. Kemudian lebar pita spektral juga sangat sempit. Resolusi spasialnya bervariasi, umumnya lebih rendah daripada citra multispektral. Manfaatnya adalah deteksi dan identifikasi objek yang lebih akurat. Kelebihannya informasi spektral yang lebih kaya, kemampuan deteksi yang lebih baik, dan lebih tahan terhadap variasi pencahayaan. Sedangkan untuk kelemahannya yang pertama adalah data yang berukuran besar dan kompleks, memerlukan pengolahan yang lebih akurat, dan biaya yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah citra radar. Spesifikasi citra radar yang pertama adalah resolusi. Resolusi citra radar bervariasi tergantung pada jenis radar dan lokasi pemasangannya.
Yang kedua adalah jangkauan. Jangkauan radar cuaca juga bervariasi, tapi umumnya berkisar antara 100 hingga 250 km. Dan yang ketiga adalah frekuensi. Radar cuaca beroperasi pada berbagai frekuensi. Untuk manfaat citra radar sendiri, yang pertama untuk memprediksi curah hujan dan menilai kerusakan. Kelebihan citra radar dapat mendeteksi curah hujan di semua kondisi cuaca, memberikan informasi secara real time, dan meliputi area yang luas. Sedangkan untuk kelemahannya, citra radar sensitif terhadap interferensi dan ketidakmampuan untuk mendeteksi semua jenis curah hujan. Resolusi citra radar mengacu pada tingkat detail yang dapat dilihat pada gambar. Dan yang terakhir adalah citra termal. Spesifikasi citra termal yaitu resolusi spasial, sensitivitas termal, bidang pandang, dan kecepatan bingkai. Citra termal memiliki beberapa manfaat, seperti memungkinkan untuk melihat objek dalam kondisi pencahayaan rendah atau tanpa cahaya, dan lain sebagainya. Kelebihannya tidak memerlukan pencahayaan eksternal, dapat menembus kabut dan asap dan debu, dapat mendeteksi panas dari objek yang tidak terlihat secara visual. Namun kelemahannya adalah biaya kamera termal yang bisa mahal, gambar yang termal yang sulit untuk ditafsirkan, dan lain-lain. Untuk resolusi citra termal biasanya diukur dalam piksel. Resolusi yang lebih tinggi menghasilkan gambar yang lebih detail. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.